PT Angkasa Pura Indonesia menyiapkan 19 bandara untuk melayani keberangkatan sekitar 205.333 calon haji menuju Tanah Suci mulai 22 April 2026. Bagaimana kesiapan seluruh bandara embarkasi haji yang ditetapkan oleh pemerintah? Kita sapa langsung Corporate Secretary Injourney Airports, Ari Asanurohim. Selamat sore Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Pak Ari, dari 19 bandara tahun ini ada 14 bandara yang dikelola Injourney yang ditetapkan pemerintah menjadi embarkasi haji untuk melayani keberangkatan calon haji ke Tanah Suci begitu. Bagaimana kesiapan bandara tersebut saat ini, Pak Ari? Oke, terima kasih. Pada prinsipnya pelayanan embarkasi haji di Bandara Injourney Airport ada 14 bandara sebagai embarkasi haji utama. Kemudian juga ada 5 embarkasi bandara haji antara. Secara keseluruhan kami sudah menyiapkan beberapa kesiapan baik dari sisi fasilitas, personil, dan juga koordinasi antar lintas stakeholders. Tentunya kami siap dan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Haji, Imigrasi, kemudian karantina, bea cukai, regulator Kementerian Perhubungan, dan tentunya Angkasa Pura Indonesia dan jasa terkait lainnya sudah siap, dan tentunya di kloter pertama tanggal 22 April itu insya Allah dari seluruh bandara Indonesia kita siap melayani. Oke. Pak Ari, bagaimana dengan infrastruktur operasional pesawat berbadan lebar nih seperti Boeing 77 atau Airbus A330 begitu untuk penerbangan haji sejauh ini? Tentunya penetapan bandara embarkasi haji harus disesuaikan dengan kebutuhan armada pesawat besar, dan tentunya 14 bandara kita dari Injourney Airport dan 5 bandara embarkasi haji antara itu sudah menyesuaikan dengan skenario operasional dari maskapai, sehingga bandara-bandara ditetapkan oleh pemerintah sebagai bandara embarkasi haji tentunya sudah mengakomodir sesuai dengan spesifikasi pesawat udara yang akan mengangkut jemaah haji. Untuk waktu keberangkatan ini menjadi hal terpenting bagi calon haji agar tak terjadi delay pesawat begitu. Skenario apa yang saja yang disiapkan oleh Injourney Airports agar penerbangan haji tepat waktu baik terbang maupun mendarat, Pak Ari? Baik, sebenarnya peran dari sisi Angkasa Pura Indonesia adalah kita tentunya menyiapkan infrastruktur untuk pelayanan jamaah calon haji. Nah, untuk dari sisi keberangkatan dari jamaah calon haji ini, ada beberapa tahapan atau milestone yang tentunya sudah diskenariokan oleh Kementerian Haji, yang mana dimulai dari kedatangan ke asrama haji, proses karantina, bea cukai, imigrasi di asrama telah disiapkan oleh pemangku kepentingan. Nah, tentunya pada saat ada calon jamaah haji yang akan segera berangkat sesuai dengan jadwal, airport sudah menyiapkan jadwal dan menerima jadwal dan konfirmasi dari panitia penyelenggara haji. Nah, kemudian yang paling menarik adalah bahwa kemudahan dari pemerintah Arab Saudi untuk menjalankan skenario Mekarut gitu ya di Bandara Soekarno-Hatta, Adi Sumarmo Solo, Surabaya, dan di Makassar, tentunya ini memudahkan bagi jemaah calon haji ini apabila mereka sudah melewati Mekarut tanpa ada proses imigrasi di bandara tujuan nantinya. Jadi secara umum Angkasa Pura Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan sudah menyiapkan hal yang terbaik untuk para jamaah calon haji atau tamu Allah ini. Ya, yang menarik tahun ini Bandara Internasional Yogyakarta ini sejak beroperasi di tahun 2019 untuk pertama kalinya tahun 2026 melayani keberangkatan calon haji ke Jeddah dan Madinah. Bagaimana kesiapannya, Pak Ari? Ya, melihat dari jadwal yang ada, memang Bandara Internasional Yogyakarta akan melayani kloter pertama ya besok sekitar jam 23.40 WIB. Bandara Yogyakarta ini tentunya sejak tahun 2019 dioperasikan, dan fasilitas yang ada di Bandara Yogyakarta ini sangat mumpuni karena juga bandara baru, kemudian kapasitas sisi udara, terminal, akses itu sangat cukup dan bahkan luas, sehingga tentunya kepercayaan dari pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Perhubungan terhadap pemilihan Bandara Yogyakarta ini menjadi suatu pembuktian bagi kami bahwa infrastruktur yang kami siapkan itu tidak kalah lah dengan beberapa bandara yang ada di Indonesia lainnya. Ya.
Pak Ari, tadi sudah disebutkan soal Mecca Road begitu ya, pada penyelenggaraan angkutan haji tahun ini itu jumlah bandara dengan fasilitas Mecca Road atau fast track dari Arab Saudi juga bertambah menjadi 4 bandara. Ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Soekarno-Hatta Tangerang, ada Juanda di Surabaya dan Adi Sumarmo di Solo. Bahkan pemerintah juga menerapkan proses imigrasi yang lebih mudah tampaknya, immigration seamless, di mana saat kembali ke tanah air, jemaah cukup melewati koridor yang sudah disiapkan lewat pengenalan wajah. Bagaimana persiapannya bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pak Ari? Ya, kalau bicara mengenai seamless proses, tentunya ini sudah bagian menjadi skema operasional utama, karena pelayanan untuk calon jamaah haji adalah hal yang paling utama bagi kita, sehingga nanti pada saat proses imigrasi, baik kedatangan terutama ya, semua proses itu dilalui dengan seamless, biometrik gitu ya, dan kita sedang mengusahakan hal itu, dan secara konsep kita sudah menyiapkan, koordinasi sudah berjalan rutin dengan Kementerian IMIPAS, dan tentunya Kementerian Perhubungan, dan kemarin juga sampai 1 minggu kemarin, bahkan hari ini kami juga masih rapat dengan Kementerian Haji. Nah, insya Allah pada saat kepulangan nanti seluruh proses seamless kedatangan para jamaah haji, fast track, koridor khusus tidak bercampur dengan penumpang umum, itu tetap kami jalankan. Ya, ya. Ini kita tertarik sekali ya untuk membahas kalau tahun depan sekiranya untuk seamless immigration ini bisa ditambah atau tidak seperti di bandara lain, Pak Ari, kemungkinannya? Ya, sebetulnya kalau bicara seamless project ini, biometrik ini, kami tetap menjalankan proses priority airport yang akan dijalankan, sehingga nantinya kebutuhan fundamental dari penumpang ini tetap diakomodir sesuai dengan kapasitas dan juga profil penumpang. Sehingga untuk sementara proses biometrik atau seamless ini kami jalankan di Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu, dan nanti kita akan lanjutkan di Bandara Igusti Ngurah Rai. Sehingga jangan sampai adanya suatu usaha teknologi ini juga tidak ada perencanaan, semua harus berproses dan tentunya tetap berkoordinasi dengan Kementerian IMIPAS. Oke, Pak Ari, ini agar tidak terjadi antrean panjang saat proses check-in dan pemeriksaan dokumen imigrasi di bandara saat berangkat ke Tanah Suci, langkah apa saja yang diupayakan oleh Injourney Airport dan pesan apa yang perlu diketahui oleh para calon haji yang hendak berangkat haji tahun ini? Karena kita tahu kalau misalkan di bandara bukan hanya penumpang untuk naik haji, tapi juga ada penumpang reguler begitu supaya tidak mengalami penumpukan. Bagaimana upayanya nanti, Pak Ari? Satu catatan yang paling penting bahwa jamaah haji ini akan melewati terminal khusus haji dan umroh yang telah diresmikan Presiden Pak Prabowo Subianto tanggal 4 Mei tahun lalu, dan sejak 4 Mei yang lalu, seluruh jamaah haji ini akan melewati terminal khusus sehingga tidak bercampur dengan penumpang yang lainnya. Itu yang pertama. Kedua, soal antrian jamaah haji proses imigrasi, bahwa proses imigrasi untuk calon jamaah haji sudah dilakukan di asrama haji. Sehingga semua clearance yang ada di kebutuhan regulasi di pemerintah di Indonesia itu semua selesai di asrama haji, sehingga tidak ada penumpukan yang ada di bandara ataupun bercampur dengan penumpang umum. Sehingga dari bandara pun ketika mendapatkan jadwal secara periodik dari penyelenggara haji, kita sudah tahu tuh berapa jam yang akan datang, kloter mana yang akan datang, sehingga spare waktu itu sekitar kalau tidak salah 3-4 jam spare waktu dari asrama haji ke bandara sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya. Oke, untuk jalur di darat mungkin sudah siap, bandara-bandara semuanya siap. Semoga bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak maskapai supaya tidak terjadi keterlambatan mendarat maupun terbang. Terima kasih Pak Ari atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Pak Ari. Terima kasih.